sedang bertarung nyawa. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, kiranya menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu hari ini 26 April 2020 terambil dari Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, tentu semua kita pernah merasakan rasa haus. Apa yang diperlukan seseorang jika dia merasa kehausan? Apakah dia memerlukan harta, kekayaan, uang, mobil, rumah, harta, jabatan, atau yang lain? Tentu seorang yang haus hanya memerlukan satu hal yang mendesak yang harus ada, yaitu air. Yang diperlukan seorang yang haus adalah air, cairan yang dapat memuaskan rasa hausnya. Firman Tuhan hari ini diberikan tema jiwaku haus akan Allah. Bagaimana seorang pemazmur merasakan bahwa jiwanya memerlukan Allah karena jiwanya sangat haus. Bapak Ibu Saudara, suatu waktu ada dua orang yang berjalan di sebuah padang gurun yang luas dengan waktu yang lama dan sangat panas. Seorang milioner yang berjalan ini membawa banyak harta. Dia bawa uang, dia bawa emas, dia bawa permata, handphone, cek, dan dia hanya membawa sedikit air. Namun seorang yang lain tidak bawa koper yang banyak, dia hanya bawa sebuah tas yang berisi air dalam sebuah botol-botol yang kecil. Apa yang terjadi ketika berjalan di dalam sebuah gurun yang luas? Tentu mereka akan kehausan. Dan sebentar saja sang milioner segera minum air yang dia miliki dan airnya habis. Karena dia hanya memiliki persediaan air yang sedikit. Sementara seorang yang lain, yang orang biasa, dia punya banyak air. Ketika perjalanan mulai berlanjut, sang milioner pun kehausan. Dan dia berkata kepada temannya,
minta satu, kamu punya air, biar saya minum, saya sangat kehausan. Lalu temannya berkata, kalau kamu ingin minum air, kamu harus beli air saya. Lalu dia bertanya, berapa saya harus beli air sebotol kecil? Kamu harus bayar air ini seharga 100 juta. Bayangkan Bapak Ibu, di padang gurun dia membeli air sebotol kecil dengan harga 100 juta. Kemudian dia berpikir, kenapa mahal sekali ini air? Air di rumah saya banyak. Selama ini saya tidak begitu memperhitungkan. Dia enggan untuk membelinya. Tapi dia semakin haus karena perjalanan masih panjang. Akhirnya dia membeli sebotol air milik temannya tadi dengan harga 100 juta. Kemudian mereka berjalan menuju tujuan. Tidak lama kemudian dia haus lagi. Dan dia berkata kepada temannya, mari saya beli, kamu punya air. Baik, tapi kamu harus beli air saya, tidak lagi harga 100 juta. Namun harga berapa? Kamu harus beli air saya seharga 200 juta. Dia pun bingung. Loh, tadi kamu jual air 100 juta, sekarang kenapa 200 juta? Iya, karena air sangat berharga di tempat seperti ini. Kemudian dia merenung, apakah saya beli air ini atau tidak? Tapi karena hausnya dia berkata, mari saya beli. Dia bayar harga 200 juta. Dan dia minum dan mereka berjalan lagi. Kemudian tidak lama kemudian dia juga merasa haus. Karena mereka berjalan di tengah terik. Dan dia berkata lagi kepada temannya, mari saya beli, kamu punya air. Temannya berkata, boleh, tapi harga air sudah naik. Berapa sekarang kamu harus beli air saya? Seharga 500 juta. Dia kaget, hampir pingsan, setengah mati. Bagaimana mungkin saya membeli air sedikit 500 juta? Tidak mungkin. Ini namanya perampasan. Ini namanya kejahatan. Baik, saya tidak paksa saudara beli air saya. Tidak apa-apa, tidak beli, silakan. Kemudian dia merasa sangat haus. Seperti mati rasanya berjalan di padang gurun. Dia berkata, mari saya beli, kamu punya air dengan harga 500 juta. Nah, akhirnya dia membeli 3 botol air seharga 800 juta. Di tengah gurun, tentu air yang sangat dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga firman ini. Pemazmur Bani Korah menyatakan, apa yang paling kubutuhkan dalam kehidupanku adalah Allah. Dia seperti air yang sangat kubutuhkan ketika aku merasa haus. Dia adalah seseorang yang harus ada, yang memberikan aku kelegaan, kepastian, sehingga aku tidak binasa. Dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tapi Ibu Saudara, rusa itu harus hidup di dekat air, karena dia sering minum, dia sering merasa haus. Tapi hati-hati, di dalam air itu juga tekanan ada pemangsa, bisa buaya yang mengancam. Jika sang rusa tidak hati-hati, tidak waspada, ketika dia minum, ketika dia lengah, buaya bisa menerkam dia dari dalam air, atau singa, harimau bisa menangkap dia dari belakang. Tapi bagaimanapun, seekor rusa sangat membutuhkan air. Tanpa air, dia akan binasa. Dia tidak dapat hidup. Demikian juga seperti rusa yang merindukan air, pemazmur sangat merindukan Allah. Dia berkata, bagaimana rusa merindukan air, yang tanpa air dia tidak bisa hidup. Pemazmur juga berkata, tanpa air aku juga tidak dapat hidup. Tanpa Allah aku tidak dapat hidup. Tanpa Allah jiwaku kering, jiwaku kosong, jiwaku layu. Dikatakan lagi ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah,
kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata, di manakah Allah? Tapi Ibu Saudara, ini sebuah pengakuan dari seorang pemazmur. Bagaimana dia merasakan hidupnya hampa. Dia tidak punya tujuan hidup yang jelas. Ketika jiwanya tidak mendapat sentuhan dari Allah. Jiwa adalah bagian yang terdalam dalam diri. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata nefes, artinya nafas. Tanpa nafas tentu orang tidak bisa hidup. Demikian juga pemazmur katakan, tanpa bertemu dengan Allah, tanpa tuntunan dari Allah, aku tidak dapat menjalankan hidupku. Hidupku kehilangan arah. Tanpa Allah aku kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa berarti kita kehilangan kehidupan. Apalah arti kehidupan tanpa jiwa? Tapi Saudara, inilah seruan hati pemazmur. Di tengah segala keadaan, situasi yang mendesak, yang membuat dia tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas, dia datang kepada Tuhan Allah. Karena dia yakin kerinduan kepada Allah itulah obat, itulah penawar yang memulihkan, yang menyembuhkan, sehingga kehidupannya berarti bagi orang lain, terutama bagi dirinya. Ayat yang kelima berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwa yang kosong, jiwa yang kering, jiwa yang layu hanya dapat diisi oleh Sang Pemberi jiwa itu sendiri. Ketika Adam diciptakan, Allah menghembuskan nafas. Disitulah dia memiliki kehidupan. Disitulah dia memiliki jiwa. Disitulah dia memiliki arah. Ketika jiwanya tidak lagi berada dalam dirinya, maka kehidupannya adalah kehidupan yang tidak bermanfaat. Demikian juga firman ini mengajarkan kita. Melalui pemazmur Bani Korah, dia mengatakan kepada kita, hal yang akan kulakukan, aku akan bertemu dengan Allah, mendahului semua orang melangkah ke rumah Allah, dan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bagaimana ciri-ciri identitas jiwa yang rindu kepada Allah? Pemazmur telah mengajarkan kita dalam firman Tuhan hari ini. Dalam firman ini bisa kita katakan, orang yang mempunyai jiwa yang haus kepada Allah, yang pertama dia rindu bersekutu secara pribadi dengan Tuhannya. Dia rindu bersekutu secara pribadi dengan Tuhannya. Dia rindu berdoa, dia rindu selalu membaca firman Tuhan, dia rindu merenungkan firman Tuhan. Karena itulah orang-orang yang berbahagia. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan itu. Orang yang rindu merenungkan firman Tuhan, berarti dia punya kerinduan, punya kehausan untuk bertemu
dan belajar dari Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki jiwa yang haus kepada Allah, dia rindu beribadah bersama-sama dengan orang-orang percaya dalam sebuah persekutuan. Memang saat ini persekutuan di gereja tidak lagi bisa dilaksanakan. Dan bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia, seluruh agama-agama, kelompok-kelompok, keyakinan-keyakinan mempunyai metode yang sama dalam rangka mengantisipasi berkembangnya virus yang sedang mencekam saat ini. Tapi kita juga bersyukur, kendati pun ibadah-ibadah di gereja ditutup, tidak dilaksanakan, tapi yang kita syukuri, berdiri ratusan mesbah-mesbah ibadah di rumah masing-masing. Satu rumah ibadah mungkin tertutup untuk ibadah, tapi kita bersyukur ribuan, jutaan mesbah ibadah terbuka di mana-mana. Kita lihat bagaimana saat ini orang mulai menyadari siapa dirinya. Orang mulai menyadari ternyata kita ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbatas. Di mana-mana orang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis, bersujud di jalan-jalan, di rumah-rumah, di toko-toko. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan perhatikan kami, agar kami keluar selamat dari persoalan ini. Ini juga mesbah. Ini juga mesbah pujian kepada Allah. Ketika hati kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Keberdosaan, ketidakmampuan kita datang kepadanya. Kita memohon kepadanya dengan ketulusan. Itu juga adalah sebuah ibadah. Jadi mari, banyak hal yang bisa kita pelajari dalam keadaan yang sedang kita alami saat ini. Yang ketiga, orang yang rindu kepada Allah. Orang yang mempunyai jiwa yang haus kepada Allah. Dia selalu rindu melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi standar, patron dalam kehidupannya. Dia akan berkaca kepada firman Tuhan. Apakah yang dia lakukan, yang dia katakan, yang dia pikirkan, sesuaikah dengan firman Tuhan? Dia akan menjadikan firman Tuhan untuk menjadi alat ukur dari setiap totalitas tindakan yang dia lakukan. Oleh karenanya, ayat 6 memberikan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan ayat sebelumnya. Dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Akhirnya Bani Korah mempunyai suatu pengharapan, mempunyai suatu jawaban. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Maka dia katakan sekali lagi, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Inilah kesimpulan, jawaban iman dari seorang pemazmur, dari seorang yang rindu kepada Allah, dari seorang yang mengakui kebesaran, kemahakuasaan Allah dalam hidupnya. Dia tidak akan berharap kepada manusia, dia tidak akan berharap kepada dunia, dia tidak akan berharap kepada pemikiran, pengetahuan, tapi dia hanya berharap kepada Allah, Sang Pemberi jiwa itu sendiri. Oleh karenanya mari
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tetap haus kepada Allah. Mari kita mempunyai jiwa seperti pemazmur, seperti Bani Korah yang selalu haus akan firman Allah, yang selalu haus bertemu dengan firman-Nya, yang selalu haus akan pengertian akan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita tidak hanya haus akan pujian, mari kita tidak akan haus pada kekayaan, kepada kehormatan, kepada wibawa, haus umur panjang, haus kebahagiaan dunia. Yang paling penting mari kita haus kepada Allah, karena itulah kehausan yang dapat memberikan kita kelegaan. Karena ketika kita haus kepada hal-hal yang membuat kita dihormati, membuat kita merasa hebat, itu adalah perasaan yang membuat kita tidak pernah senang, tidak pernah puas akan apa yang kita miliki. Hidup dalam Yesus senantiasa, maka segala kehausan kita akan dipuaskan. Saat ini kita rindu datang beribadah ke gereja. Banyak ketika kita bertemu dengan orang lain, mereka bertanya, wah kapan kita ya ke gereja beribadah seperti dulu? Orang mulai mencari gereja. Tapi betulkah, sungguhkah orang-orang rindu bertemu dengan Allah? Atau mereka hanya bertemu ke dalam rumah Allah? Mari jangan hanya rindu masuk ke rumah Allah. Mari juga yang paling penting rindu bertemu dengan Allah. Karena rindu ke rumah Allah berbeda dengan rindu bertemu dengan Allah. Mari tidak hanya ingin masuk ke gereja. Mari jangan cuma hanya ingin beribadah. Tapi yang paling penting mari menjadi gereja. Mari menjadi gereja-gereja yang hidup. Bukan hanya rindu beribadah, rindu bersekutu, tapi mari menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah yang Tuhan perlukan. Karena sering saya katakan gereja itu sebetulnya bukan hanya sekedar tempat, tembok, tempat ibadah. Tapi gereja itu adalah pribadi. Kita, saudara dan saya. Gereja menjadi terang bagi dunia, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita rindu menjadi berkat, ketika kita rindu menjadi terang, di sanalah kelihatan bahwa kita rindu bertemu dengan Allah dan jiwa kita haus kepadanya. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita kelegaan, memberikan kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Mari tetap mempunyai kerinduan, kehausan akan firman Allah, sehingga kita akan dikenyangkan, kita akan dipuaskan oleh kebenarannya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Amin.